Halo semuanya, kita lanjutkan ya di soal diagram Venn yang sebelumnya. Jadi ini ada soal lanjutannya ya. Jadi ini sebenarnya bukan lanjutan, tapi dia tetap menggunakan ya lanjutan sih, bisa dibilang lanjutan. Jadi bagi yang belum gini ya, untuk bisa ngikutin video ini gitu ya, pembahasan ini, coba cek dulu part 1 dari si diagram Venn-nya gitu. Oke, karena di sana kita udah menemukan S-nya. Jadi untuk mengerjakan ini kita harus tahu dulu jumlah total mahasiswa. Kita harus tahu dulu. Jadi di sini jumlah total mahasiswa ya, kita udah tahu dulu dari sini. Nah, oke. Nah, saya tadi udah dapat sih sebenarnya ini. Jadi kemarin kita udah di video sebelumnya kita sudah kerjain ini dan kita ketemu S-nya itu adalah 200. Oke, 200. Nah, sekarang S yang 200 itu apa artinya? Banyak seluruh siswa di sekolah. Ya. Nah, sekarang dengan pengetahuan itu gitu ya. Jadi sekarang soalnya sama ya. Di seluruh siswa diketahui 40%-nya adalah matematika, 27%-nya adalah biologi, 37%-nya adalah ekonomi. 4% itu suka ketiganya, 10% itu tidak menyukai ketiganya. Total ada 13 siswa yang tepat menyukai keduanya. Oke. Nah, tadi kita udah tahu bahwa jumlah seluruh siswa itu adalah 200. Itu adalah 200. Nah, jika M menyatakan banyak siswa yang hanya menyukai matematika saja, jadi M yang dimaksud di sini itu kalau di pemisalan kita itu yang hanya menyukai matematika saja itu adalah NM ya. NM. Aduh, kok jadi gini. Yang si NM ini. Oke. Nah. Oke. Maka seluruh nilai M yang memenuhi berada di interval mana? Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan berarti ya. Nah, perhatikan di sini. Kita S itu adalah 200. Jadi yang suka matematika seluruh siswa yang suka matematika itu adalah 40% dari 40% dari seluruh siswa. Jadi M besar ya itu adalah jumlah siswa yang suka matematika. Berarti M adalah 40% dari 200. Yaitu berapa? 80. Nah, kemudian diketahui juga bahwa ada 4. Jadi yang ditanya sekarang kan M. M itu apa? M kecil apa? Siswa, banyak siswa yang hanya suka matematika. Jadi dari 80 ini ya, dari 80 ini bisa aja ada sekian persen yang suka matematika dan biologi, ada sekian persen yang suka matematika dan ekonomi, ada sekian persen yang suka ketiga-tiganya gitu. Nah, jadi yang pengen kita cari itu adalah yang hanya suka ke si matematika aja gitu. Nah, artinya apa? Kita kurangi ya. Yang sekarang yang kita ketahui itu adalah ada 4% yang suka ketiganya. Nah, berarti ya kita ya mungkin akan lebih gampang kalau divisualisasikan juga dengan diagram Venn ya. Untuk kemungkinan pertama ya, case 1. Nah, case 1 itu gini. Ini matematika, biologi, aduh kecil banget ya. Case 1-nya itu gini. Jadi ini matematika, ini biologi, ini ekonomi. Nah, mungkin saya kasihnya di luar ya, supaya kelihatan. Ini M, B, E. Ini M kecil ya. Ini yang yang 4% dari S yang suka semuanya. Suka ketiganya itu ada 4% dari
200. Yaitu 8. Jadi ini ada 8 orang di sini. Nah, ini M kecil ya. Yang tengah ini adalah M kecil. Nah, sekarang kita tuh pengen tahu nih, kira-kira ada atau enggak nih orang di sini gitu. Ada atau enggak ini gitu. Nah, untuk case pertama, mungkin case pertamanya bukan ini ya. Untuk bisa kita tahu gitu ya. Pertanyaannya, apakah selalu ada orang yang suka matematika plus biologi dan matematika plus ekonomi? Nah, ya oke. Untuk yang ini memang ada gitu, case 1. Kenapa sih saya jadi bolak-balik ngapus terus tulis lagi? Oke, ini case 1. Nah, case 2 akan ada juga, akan ada juga kemungkinan seperti ini. Oke, ya misalnya seperti ini. Jadi ini matematika, ini biologi, ini ekonomi. Nah, yang beririsan ini ya. Yang beririsan ini, ya yang merah ini itu adalah yang suka ketiganya. Ya, yang suka ketiganya. Jadi ini yang 8. Nah, ada kemungkinan seperti ini ya ada. Karena tetap ada yang suka tepat 2 ya. Siapa? Ya pertama dia hanya ada siswa yang tepat 2 itu yakni suka biologi dan ekonomi aja gitu. Dan tidak ada opsi untuk suka matematika biologi dan suka matematika ekonomi gitu. Nah, artinya ini adalah 13 kan gitu. Nah, ya kita nggak peduli yang 13 ini, tapi yang jelas untuk yang M kecil kita untuk case kedua ya, M kecil kita itu artinya apa? M besar dikurang dengan 8. M besar berapa? 80. Dikurang yang merah ini. Berarti sisa 72. Ini untuk case, ya kita bisa ganti aja. Ini case 1 misalnya. Ini case 1. Nah, sekarang ini case 1. Kalau memang tidak ada yang suka matematika berbarengan dengan mata pelajaran lain gitu, kecuali dia suka tiga-tiganya gitu ya. Nah, sekarang untuk case yang kedua yang di atas ini. Nah, case yang kedua ini berarti ada nah, case yang kedua nggak seperti ini ya. Coba saya ubah dulu case yang kedua kebalikannya ya. Jadi oke, nah ini misalnya. Jadi yang di tengah ini adalah yang suka seluruhnya. Nah, tapi matematika itu kita ambil matematika tuh yang ini. Ini misalnya biologi, ini ekonomi. Atau kebalikan ya, biologi atau ekonomi diceng aja gitu. Nah, sekarang kalau untuk case yang seperti ini 8 tadi. Nah, berarti yang suka matematika aja, ya, M kecil, itu harus dikurangi dengan yang 8 dan juga yang diarsir kuning ini. Nah, yang diarsir kuning ini siapa? Yaitu siswa yang menyukai tepat 2 mata pelajaran ya. Kalau yang 8 itu sukanya 3 mata pelajaran E, M, B ya kan. Nah, kalau yang kuning itu dia suka tepat 2 mata pelajaran yaitu M dan B. Nah, ada berapa banyak siswa yang seperti itu? Nah, di sini ada diketahui itu ada 13 siswa. Nah, dengan demikian ini adalah 13. Nah, total M besar tadi ada berapa? Total M besar itu adalah,
Total M besar adalah 80. Jadi M kecilnya itu adalah 80 dikurangi 8 ditambah 13. Nah, berapa itu? Ya, adalah 59. Karena di sini kan 80 dikurang 21 ya. Ya, jadi adalah 59 untuk case yang seperti ini. Nah, untuk case yang ketiga masih ada Bu, masih ada case yang ketiga, masih ada ya. Case yang ketiga itu artinya yang seperti yang kita bahas seperti biasa. Case 3 itu seperti ini visualisasinya. Gini, gini, gini. Nah, ini M misalnya, B, ini E. Nah, yang merah itu tetap ya, yang merah itu yang tengah ya. Nah, si matematika itu terbagi dua, yang Oke. Terus di sini yang suka dua ini ada 3 kan? Nah, tepat 2 mata pelajaran yang dia suka itu ada 3 bagian. 2 bagiannya itu memuat matematika. Nah, karena 2 hijau ditambah biru ini adalah 13, otomatis ya yang hijau ini 2 hijau ditambah biru, saya pakai ini aja ya, 2 hijau ditambah biru itu adalah 13. Dengan demikian 2 hijau ya, itu 2 hijau aja itu pasti kecil dari 13. Dan ya lebih besar daripada 0 pastinya kan. Nah, dengan demikian kalau misalnya kamu punya total ya si M ini ada 80, kamu kurangi dengan angka yang lebih kecil, kurangi dulu dengan 8, itu kan 72. Nah, yang 72 ini kamu kurangi dengan angka yang kurang dari 13 ya. Dikurangi dengan 2H. Ini udah pasti kecil dari si berapa? 59. Sorry. Lebih besar maksud saya ya. Lebih besar dong. Lebih besar dari 59. Jadi untuk opsi yang ketiga ini, dia rentangnya itu ada di antara 59 sampai 72. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan ya bahwa M kecil itu ya, itu paling banyak ya nilainya itu adalah 72 dengan case pertama, yaitu tidak ada yang suka matematika berbarengan dengan salah satu yang lainnya gitu. Tapi dia harus tiga-tiganya. Nah, dan lebih besar atau sama dengan 59. Nah, ini case yang mana? Case yang apabila ada gitu ya siswa yang tepat suka 2 mata pelajaran, dan mata pelajaran itu adalah matematika dan yang lainnya salah satu gitu. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini itu adalah untuk case yang seperti case 3, di mana terdapat 3 kondisi siswa yang menyukai tepat 2 mata pelajaran. Seperti itu ya kira-kira. Jadi jawabannya adalah B. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita. Terima kasih. Silakan jika ada yang tetap masih mau bertanya atau keliru, mungkin saya ada keliru, silakan di komen di kolom komentar ya. Terima kasih.